Marcelo Tahitu atau Elo spontan melonjak kegirangan saat ia ditawari Eki Humania untuk memilih satu dari sekian banyak musisi jazz berkaliber internasional yang nantinya akan duet bareng Elo di ajang Akbar Jakarta International Java Jazz Festival 2006. Pilihan Elo akhirnya jatuh pada musisi jazz kenamaan Lee Ritenour. Rencananya Elo dan Lee Ritenour akan berduet dalam nomor lagu berjudul Waiting in Vain, lagu yang pernah dipopulerkan almarhum Bob Marley. Mempertahankan rumah tangga gitu. Cuman waktu pengantin saya banyak egonya gitu. Dan ya selama dalam perenungan 1,5 bulan itu alhamdulillah saya dapat hikmah, banyak masukan yang positif sehingga bisa menyadari diri saya gitu. Mungkin saja foto keluarga yang menempel di sudut dinding rumah pasangan ini yang menggerakkan nurani mereka untuk rujuk. Jika dorongan untuk rujuk tidak berasal dari niat keduanya, mungkin peran seorang sahabat sebagai mediator tidak mampu meluluhkan hati pasangan suami istri ini untuk kembali bersatu. Dapat masukan yang baik ya, kan Fan, kok sampai harus mau rumah tangga mau berantakan, apakah nggak bisa jalan keluarnya lagi? Kan Pak Maktut satu kan tidak ini penjudi, tidak pemabuk, tidak main perempuan, masa ya yang soal hanya kecekcokan itu tidak ada jalan keluarnya. Nah saya di situ tersentak karena belum ada masukan dan belum terpikir ke situ gitu kan. Nah ya itulah perlunya perundangan, tiba-tiba ada hikmah ya, itu yang saya rasa, oh iya saya rasa cuma gara-gara mesti nggak ada jalan keluar sih. Nah jadi saya datang ke sini juga dan mau bertemu dengan Pak Mak, dengan ada mediator itu, saya berharap ya itu apa yang selama ini jadi perbedaan kita ada jalan keluarnya. Bila hati diselimuti egoisme, siapapun bisa melakukan tindakan ekstrim. Selama tinggal di rumah orang tuanya, Feni betul-betul merenung untuk memulihkan jiwanya yang luka. Ya, saya harus hargai itu, karena itu yang dia butuhkan kan. Nah hasilnya kan ini, dia membutuhkan keheningan, membutuhkan perenungan, kontemplasi. Ini hasil kontemplasi. Alhamdulillah, hidayah yang masuk, gitu, bukan iblis. Ya, alhamdulillah kita mudah-mudahan ke depan lebih bahagia, insya Allah ya. Itu juga Gini. Feni Bauti dan Mark Sungkar mengatasnamakan pisah rumah untuk melakukan introspeksi. Apa yang terjadi pada Mark dan Feni bisa dijadikan contoh bagi selebritas yang rumah tangganya sedang bermasalah. Sudah 18 tahun lamanya Mark Sungkar dan Feni Bauti mengarungi bahtera rumah tangga. Ada Saskia, Sirin, dan Yusuf, ketiga buah hati mereka yang masih membutuhkan belayan kasih orang tuanya. Ya jelas anak-anak sudah tidak ada beban lagi. Kalau selama ini kan mereka harus menjaga perasaan kedua orang tuanya. Sana salah, kemari salah. Gitu. Sekarang tidak ada lagi perasaan itu. Pemirsa, EL Ritonga pernah melaporkan pengacara Elsa Sharif ke pihak yang berwajib. Nah, atas dasar laporan itulah EL pun diperiksa sebagai saksi pelapor. Namun usai sesi pemeriksaan, EL harus buru-buru meluncur ke sebuah stasiun televisi swasta. Dan di sana ternyata sudah menunggu Jackson Perangin-Angin dengan pengacaranya. Ada koalisi apa ya antara EL dengan Jackson? Daripada Anda penasaran pemirsa, kita saksikan bersama liputannya. Sebagai saksi pelapor, kemarin EL Ritonga memenuhi panggilan pihak berwajib dari Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan ini terkait laporan EL terhadap pengacara Elsa Sharif yang diduga telah melakukan penghinaan dan menyerang kehormatan EL. Selain menjalani pemeriksaan, EL Ritonga dan pengacaranya Ferry Firman Nur Wahyu menyerahkan beberapa bukti, di antaranya rekaman pernyataan Elsa Sharif di berbagai media. Ya mungkin inilah jalan melalui jalur hukum lah, kalau kita mau mau kita cari titik temunya ya melalui jalur hukum, daripada kita ngomong sana sini nanti salah ngomong kan ya jadi persoalan baru. Lebih bagus kita melalui jalur hukum, lebih fair dan adil buat kitanya juga. Seorang advokat itu ya tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana apabila dia dalam rangka membela kliennya di muka persidangan.
dengan itikat baik. Tetapi apa yang dilakukan oleh ES itu tidak di muka persidangan, tetapi di depan media massa. Selepas dari Polda Metro Jaya, EL dan pengacaranya langsung mendatangi kantor sebuah stasiun televisi swasta. Di sana sudah menunggu Jackson Perangin-Angin dan kuasa hukumnya Minola Sebayang. Berempat mereka menyerahkan surat keberatan terhadap stasiun televisi tersebut terkait acara yang melibatkan EL dan Jackson. Pada acara yang disiarkan tidak langsung ini, tiba-tiba muncul misteri guest Cut Memey dan Dea Mirela. EL dan Jackson menganggap telah ditipu oleh pihak stasiun televisi itu karena sebelumnya tidak diberitahukan terlebih dulu akan dipertemukan dengan pihak-pihak yang sedang bertikai dengan mereka. Temanya itu bahwa bagaimana laki-laki mengatasi permasalahan, itu intinya. Dan saya tidak mau hal rumah tangga saya dibawa-bawa dalam satu acara. Saya nggak mau. EL itu keberatan bahwa kenapa itu tidak dibicarakan terlebih dahulu, padahal di dalam perjanjian atau di dalam konsep awal tidak pernah dibicarakan itu. Karena yang sepengetahuan klien kami bahwa konsep lepas malam itu tanpa ada misteri guest. Adanya peristiwa itu klien kami merasa ya dibohongi, dilecehkan, ya kan? Tidak nyaman sayanya, ya kok saya nggak dikasih tahu ya. Meme tahu ada saya, tapi saya nggak tahu ada dia. Kami sudah berbicara ya dengan pihak pimpinan, tapi belum memasukkan keberatan. Pada hari inilah kami memasukkan keberatan kami secara resmi. Keberatan EL dan Jackson ternyata tak mendapat tanggapan dari pihak stasiun televisi tersebut. Tayangan itu semalam tetap ditayangkan. Ferry Firman Nur Wahyu yang dihubungi via telepon mengatakan akan mengambil langkah hukum kepada stasiun televisi tersebut. Ferry juga menyebutkan penayangan acara itu pun melecehkan proses hukum yang sedang berlangsung, baik antara EL dengan Dea Mirela maupun antara Jackson melawan Cut Memey. Seolah sudah tercipta perdamaian antara pihak yang bertikai lewat media layar kaca. Pendapat Ferry ternyata senada dengan pendapat Jackson. Kenapa ya? Kan ini proses hukum lagi berlangsung, ya berjalan. Tentunya kan takutnya menghambat ya. Takutnya kita lagi berlangsung kemudian seakan-akan ada perdamaian di suatu media gitu. Sementara Cut Memey menganggap persoalan tersebut sebagai persoalan yang tidak serius. Trans TV katanya ribut. Wah, nggak ada ribut. Jadi nonton aja. Kan itu kan sampai jam itunya kan adegannya memang untuk bikin kaget orang kan? Iya. Capek kan Trans TV. Biasakanlah untuk menempuh jalur hukum dan bukan jalur kekerasan. Pemirsa, mulai dari tanggal 3 Maret sampai 5 Maret nanti akan diselenggarakan Festival Java Jazz. Nah, Elo akan unjuk kebolehannya di ajang tersebut yang diikuti oleh musisi jazz tingkat dunia. Dan pemirsa, ada juga Eric Bene. Itu loh, musisi jazz yang pernah pacaran dengan artis Hollywood Halle Berry dan kini tengah dekat dengan artis sinetron Shenny Andrian. Nah, untuk lebih lengkapnya kita saksikan bersama liputannya berikut ini. Marcelo Tahitu atau Elo spontan melonjak kegirangan saat ia ditawari Eki Humania untuk memilih satu dari sekian banyak musisi jazz berkaliber internasional yang nantinya akan duet bareng Elo di ajang Akbar Jakarta International Java Jazz Festival 2006. Pilihan Elo akhirnya jatuh pada musisi jazz kenamaan Lee Ritenour. Rencananya Elo dan Lee Ritenour akan berduet dalam nomor lagu berjudul Waiting in Vain, lagu yang pernah dipopulerkan almarhum Bob Marley. Mau dong gitu. Kasih listnya gitu. Mau yang mana ya? Wah gila gue udah kayak boleh nggak gue semuanya nggak nih. Tapi gue pas lihat Lily Tenawar juga. Eki juga pikirannya sama kayak gue, dia ngasih juga tempatin Lily Tenawar. Ini menjahit. Terus yaudah gue jahitnya duet sama Lily Tenawar. Wajar jika Elo sangat antusias karena ajang ini adalah ajang terbesar yang pernah ia ikuti. Penting banget nih acara, serius buat gue nih. Lu mau kasih event konser segede apapun juga gitu ya, apapun deh. Ini pasti lebih gede buat gue, karena 3 hari artisnya artis luar negeri semua. Udah pastinya it's a must banget gitu, udah seharusnya kita nonton.
Mau lu suka jazz, mau lu nggak suka jazz, Ajang bergengsi yang akan digelar dari tanggal 3 sampai 5 Maret ini akan menghadirkan penyanyi jazz asal Amerika Serikat Eric Benet. Pemain sinetron Shenny Andrea tentu tak sabaran ingin menonton acara ini.